Set of bogeys 135, 50, Angel 60. Pengepungan masih menjadi taktik utama dalam perang di Ukraina. Namun sepertinya Rusia terjebak dengan masa lalu dalam menggunakan strategi ini. Rusia telah memiliki sejumlah pengalaman tempur dalam melakukan pengepungan perkotaan, salah satunya ketika Perang Chechnya kedua. Meskipun memiliki keunggulan luar biasa dalam peralatan dan tenaga kerja selama Perang Chechnya kedua, pasukan Rusia harus melakukan pengepungan selama berbulan-bulan sebelum akhirnya merebut ibu kota Grozny pada Februari 2000. Tentara Rusia mengandalkan artileri untuk mempersiapkan medan perang sebelum bergerak maju. Tetapi terlepas dari pengeboman besar-besaran sebelumnya, pasukan manuver Rusia yang memasuki Grozny mendapati dirinya dihadang oleh pasukan lawan yang gigih. Rusia kemudian meratakan sebagian besar kota. Ini menunjukkan mereka semakin frustasi karena kemajuan mereka yang lambat. Meski kota itu akhirnya jatuh, pengepungan tersebut menunjukkan bagaimana kekuatan yang lebih kecil dapat melawan pasukan yang lebih besar di lingkungan perkotaan. Pada November 2004, selama pertempuran Fallujah kedua, artileri Amerika menawarkan solusi taktis kepada komandan manuver untuk menerobos kebuntuan yang menekan pasukan mereka. Selama pertempuran, marinir Amerika menembakkan 5.685 peluru artileri 155 mm. Ini untuk mendukung manuver darat. Artileri mendahului unit yang maju saat mereka berpindah dari blok ke blok. Akhirnya setelah 1 bulan pertempuran, pasukan koalisi berhasil tetapi dengan korban jiwa, amunisi, dan waktu yang signifikan. Baik di Grozny maupun Fallujah, pasukan militer yang kuat menghadapi lawan yang lebih lemah dengan kemampuan yang lebih rendah. Ini menjadikan penyerang menikmati beberapa kenyamanan operasional, situasi yang tidak akan ada di lingkungan operasi tempur skala besar atau LSCO. Salah satu kenyamanan itu adalah bahwa baik pasukan Rusia maupun Amerika tidak menghadapi ancaman kontra baterai modern dan kredibel selama serangan perkotaan tersebut. Serangan balik semacam ini sangat berkembang pada Perang Dunia Pertama. Tentara berusaha menemukan titik asal serangan artileri dan kemudian membalas ke posisi tersebut. Dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menggunakan pengamat darat dan udara untuk menemukan artileri. Ketika Jerman berusaha untuk mencegah gerak maju sekutu di Eropa Barat pada akhir 1944, pengamat udara Amerika berkoordinasi dengan pusat pengarah tembakan darat untuk membungkam baterai artileri Jerman. Komandan artileri di kedua sisi beradaptasi dengan ancaman kontra baterai. Mereka mengembangkan prosedur untuk memindahkan senjata lebih cepat dan menyembunyikan pasukan dengan lebih baik. Selama Perang Dingin, kemampuan kontra baterai semakin berkembang, terlebih saat tentara mengintegrasikan sistem radar untuk menemukan artileri musuh, salah satunya dengan melacak lintasan peluru yang masuk. Di Grozny, pasukan Rusia tidak menghadapi sistem canggih yang mampu mendeteksi artileri mereka. Demikian juga pasukan Amerika di Fallujah. Bahkan di Chechnya, sejumlah sistem artileri disusun berdekatan satu sama lain. Dan kadang-kadang secara linear itu mengingatkan pada gaya Soviet selama Perang Dunia Kedua. Situasi tersebut menjadikan taktik bertahan hidup tidak terlalu diperlukan karena musuh yang lebih lemah. Dan ini ternyata berdampak hingga saat ini. Pelatihan Rusia dalam kemampuan bertahan hidup artileri cenderung buruk, dan doktrin Soviet yang ketinggalan zaman tetap dipertahankan. Taktik yang digunakan di Chechnya masih terlihat sama sekarang ini di Ukraina. Meski Mariupol dianggap sebagai kemenangan taktis Rusia, tetapi apa yang terjadi di kota ini dalam banyak hal serupa dengan pengalaman mereka di Grozny. Artileri lapangan tidak menghadapi ancaman radar kontra baterai yang substansial. Akibatnya, baterai, pos komando, dan titik suplai tidak menekankan mobilitas atau kemampuan bertahan hidup. Namun di tempat lain, konsekuensi dari ketergantungan Rusia pada taktik artileri yang digunakan di Chechnya ini menjadi bermasalah. Ini terutama ketika Rusia menghadapi pasukan Ukraina dengan kemampuan untuk menemukan dan menghancurkan artileri penyerang. Keputusan Rusia untuk memenuhi area operasi dengan target memberi peluang bagi Ukraina melakukan serangan lokal untuk memicu tembakan Rusia. Militer Ukraina kemudian mengeksploitasi penargetan sembarangan pasukan Rusia untuk menemukan dan menghancurkan artileri mereka.
Kelangsungan hidup artileri menurun secara drastis ketika pengepungan semakin lama. Saat mengepung target perkotaan, penyerang harus mengisolasi target semaksimal mungkin dan mempertahankan tekanan pada pasukan yang bertahan. Terlebih, ekspansi intelijen sumber terbuka yang masif serta drone menciptakan tantangan baru bagi formasi artileri untuk bertahan hidup. Rekaman pergerakan, penyebaran, dan penghancuran artileri menjadi hal biasa di media sosial saat ini. Untuk artileri, pergerakan dan perpindahan adalah pertahanan terbaik di lingkungan yang kaya informasi. Dalam pengepungan, unit artileri terjebak dengan ruang terbatas untuk pindah, sementara masih harus melayani target komandan manuver. Penopang artileri lapangan juga menjadi sangat bermasalah dalam pengepungan yang berlarut-larut. Selain bahan bakar, suku cadang, makanan dan air, pasokan amunisi tetap memusingkan. Situasi ini juga terlihat di Ukraina. Kekurangan pasokan amunisi terlihat jelas di Ukraina, di mana intensitas operasi tempur melebihi pasokan. Ukraina secara teratur meminta lebih banyak amunisi kepada Amerika Serikat, terutama untuk howitzer seri M777. Pada Juni 2022, Amerika memberi paket bantuan dengan 260.000 peluru artileri 155 mm dan 126 M777. Jumlah ini terlihat besar, tetapi ternyata Ukraina mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak lagi. Artileri Rusia saat ini juga terkuras karena melakukan perang pengepungan. Terlebih, Ukraina menjadikan jalur logistik sebagai target serangan. Selain itu, artileri tabung hanya dapat menembakkan amunisi dalam jumlah terbatas. Howitzer membutuhkan meriam baru karena keausan dan erosi. Sebagai misal, M777 dapat menembakkan sekitar 2.500 peluru sebelum laras harus diganti. Dalam lingkungan pertempuran, mendapatkan suku cadang pengganti bisa menjadi sangat sulit. Artileri dengan segala kemampuan dan daya tembaknya akan rentan jika digunakan seperti di Grozny atau Fallujah. Penggunaan artileri besar-besaran dalam pertarungan jarak dekat selama pengepungan sebenarnya adalah taktik kuno. Cara ini sebenarnya lebih banyak merugikan daripada menguntungkan dalam jangka panjang. Meski Rusia mungkin telah memenangkan beberapa kemenangan awal dengan menggunakan artileri, operasi tempur berkepanjangan pasti akan menimbulkan biaya jangka panjang yang tidak berkelanjutan. Tetapi dengan cara yang benar, artileri lapangan tetap memainkan peran penting dalam mengembangkan fase awal operasi perkotaan. Mereka membentuk fase awal pengepungan. Ini memungkinkan pasukan penyerang mengisolasi dan mengubah kota menjadi area operasi yang tidak berdekatan untuk pasukan bertahan. Artileri lapangan kemudian memainkan peran pendukung, melayani target penting yang menentukan untuk bermanuver di bawah daftar target prioritas tinggi komandan. Dalam pengepungan yang berlarut-larut setelah kota target diisolasi, tujuan utama artileri di medan perang adalah untuk memenangkan pertarungan yang lebih dalam. Komandan manuver harus menggunakan artileri untuk menghalangi pasukan musuh yang berusaha membebaskan kawan-kawannya yang terkepung. Dalam situasi ini, artileri juga berfungsi menetralisir simpul pasukan musuh dan juga mengeliminasi pertahanan udara lawan untuk memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar untuk pesawat mereka. Prioritas komponen manuver adalah menyelesaikan pengepungan secepat mungkin. Pada akhirnya, perang Ukraina memberikan pelajaran tentang berbagai aspek peperangan modern yang luar biasa luas, termasuk bagaimana mendukung manuver dalam operasi perkotaan yang berlarut-larut. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatjana.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming on. Good flight. And thank you guys. Appreciate it.